sambil bertepuk tangan silakan. Kita bertepuk tangan ya. Oh girangkanku, oh girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Sama-sama kita nyanyikan. Oh girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh girangkanku, oh girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Atapku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku. Ya, tumpang sikam kundul, bujur. Kita akan memasuki saat teduh. Kita akan bernyanyi dari lagu Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
Pujur, selamat beribadah, manbanta kita kerina. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Untuk menjaga kekudusan ibadah kita pada hari ini, mari kita saling menjaga ketertiban, ketenangan, dan kami harapkan alat komunikasi supaya dinonaktifkan ataupun di silent. Terima kasih. Dengan hormat kami meminta kepada jemaat untuk berdiri untuk menyambut barisan prosesi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan penuh kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat Minggu 21 Juni 2026. Pertama dari bidang koinonia, kategorial permata.
akan dilaksanakan Bible Exploration Journey dengan tema Message of Proverbs pada hari Minggu 21 Juni 2026 sepulang ibadah minggu ini di ruang baca. Mari membaca Alkitab bersama. Kedua, kategorial Zaitun. 1. PA Zaitun dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 jam 9.30 WIB di Saung DUB Buah Page. Tuan rumah, keluarga Bapak Gita Sitepu, dan keluarga Pertua Emeritus Bapak Neta Ginting. Kesimpulan dibawa oleh Pendeta Melda Brutarigan. Kedua, doa pagi selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 7 WIB di ruang sermon GBKP Runggun Bogor Barat. Diharapkan partisipasi kehadiran semua jemaat di dalam doa pagi. Doa pagi dilaksanakan untuk semua jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Selanjutnya dari kategorial KAKR, akan diadakan retreat remaja Klasis Jakarta Kalimantan pada hari Sabtu sampai Minggu 27 dan 28 Juni 2026 di Villa Resort Bogor. Keberangkatan bersama dari gereja hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 12 siang. Sudah makan siang masing-masing. Info lebih lanjut di-share di grup WA. Selanjutnya dari bidang diakonia karitatif 1, sedang dirawat di Rumah Sakit Mulia lantai 5 Ruang Emerald 18, anak kita Eta Brusitepu, sektor Sukadame. 2, dirawat tanggal 17 sampai 19 Juni 2026 di Rumah Sakit Mulia Bogor, saudara terkasih kita Bapak Alvaro Ginting, sektor Semplak. 3, dirawat tanggal 17 sampai 19 Juni 2026 di Rumah Sakit Atang Sanjaya Bogor, saudara terkasih kita Bapak Tias Sembiring, sektor Yasmin. Keempat, memberikan kata penghiburan kepada keluarga Bapak Fernanda Sembiring, sektor Salabenda, dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 jam 19.30 WIB di GBKP Runggun Bogor Barat. Renungan dibawa oleh Pendeta Melda Brutarigan, memberikan kata penghiburan mewakili Runggun, Diaken Nande Edel Sembiring, dan mewakili kategorial adalah kategorial Mamre. Kelima, telah kembali ke rumah Bapa di surga saudara terkasih kita Abdi Bangun atau Bapak Der Bangun, Naras Isabella Bru Sembiring Depari, anggota GBKP Runggun Cililitan, pada hari Jumat 22 Mei 2026 di Rumah Sakit Darmais Jakarta, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 di TPU Cipinang Besar Selatan. 6. Memberikan kata penghiburan tingkat klasis dilaksanakan pada hari Senin 22 Maret 2026 jam 19 WIB di GBKP Runggun Cililitan, yang mewakili Runggun Bogor Barat, Pertua Diaken sektor Yasmin. Selanjutnya bidang kesehatan. Sesuai dengan program kerja tahun ini, Seksi Kesehatan GBKP Runggun Bogor Barat akan mengadakan jalan sehat bersama setelah selesai doa pagi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Rute sekitar komplek gereja GBKP Bogor Barat. Mari kita semua jemaat ikut ambil bagian. Selanjutnya dari bidang marturia. Sekolah doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Melalui doa, kita membangun persekutuan yang semakin dekat dengan Tuhan, memperoleh kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, serta belajar memahami kehendak-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Untuk itu, seluruh jemaat diundang mengikuti sekolah doa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Melalui kegiatan ini kita akan belajar
dan bertumbuh bersama dalam kehidupan doa yang lebih mendalam dan berkenan kepada Tuhan. Mari ambil bagian dan jadikan doa sebagai gaya hidup orang percaya. Tuhan memberkati. Pendaftaran bisa menghubungi Pertua Bapak Lavanya Tarigan. Selanjutnya, Majelis GBKP Runggun Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran periode tanggal 15 sampai 21 Juni 2026 dan juga mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan periode tanggal 15 sampai 21 Juni 2026 bagi saudara-saudari terkasih kami semuanya, sehat dan panjang umur, sukacita di tengah-tengah kehidupan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat untuk periode minggu ini. Untuk warta lebih lengkap dan lebih jelas dapat dilihat di WA Group Warga Bogor Barat ataupun di sektor kita masing-masing. Terima kasih. Damai sejahtera bagi kita sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk meneladani pekerjaannya dalam memelihara dunia agar tetap baik sebagai tempat kehidupan bagi kita, sesama dan seluruh ciptaan. Tuhan lainnya, melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita dan dunia. Orang yang bekerja dengan tekun menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan Pencipta dengan segala hormat. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1, 3, dan yang kelima. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Buana penuh mujizat ajaib, ya hari Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu melimpah terus, ya hari pembela dan kawanku. Dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kita bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini. Dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar kita tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat
serta damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Invokasio diambil dari kitab Yohanes 5 ayat 17. Namun ia berkata kepada mereka, Bapa-Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, PKJ 119 ayat 1 kita nyanyikan 2 kali. Tuhan Allah, Kau yang menjadikan langit bumi dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan Allah, Kau yang menjadikannya dengan lengan terentang. Tiada yang mustahil untuk-Mu, tiada yang mustahil untuk-Mu. Yang besar, agung dalam perbuatan-Mu. Tiada satu pun tiada yang mustahil untuk-Mu. Ya Tuhan Allah, Kau yang menjadikan langit bumi dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan Allah, Kau yang menjadikannya dengan lengan terentang. Tiada yang mustahil untuk-Mu, tiada yang mustahil untuk-Mu. Ya Allah yang besar, agung dalam perbuatan-Mu. Tiada satu pun tiada yang mustahil untuk-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kebaikan karya Tuhan, mari kita lihat bagian kita masing-masing. Alkitab menyaksikan betapa agung Tuhan Allah bekerja untuk segala kebaikan dunia ini. Pada mulanya Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menata dunia yang masih kosong dan belum berbentuk menjadi baik. Laut yang luas membentang, angkasa dan tanah menjadi tempat kehidupan ciptaannya. Dia mengatur matahari, bulan dan bintang untuk menerangi siang dan malam, yang akan menjadi awal hari-hari, bulan, pergantian tahun, dan musim di alam ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan juga segala binatang dan ternak. Kemudian diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan, untuk menguasakan dan memelihara segala ciptaannya. Allah melihat maka semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dikuduskannya lah suatu hari untuk menjadi hari Sabat, dan Dia memberkati semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Marilah kita menaikkan pujian kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang membuat segala sesuatunya baik adanya, dengan nyanyian PKJ 55 ayat 1, 2, dan 3.
dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji Namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Ketidaksanggupan manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi baik adanya, lalu memahkotai manusia yang segambar dengannya, dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia dipanggil menjadi kawan sekerja Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, hati dan perbuatan seperti apakah yang Tuhan temukan dalam diri kita sebagai tanda kesegambaran dengan Allah? Apakah Ia menemukan iman yang teguh untuk menjaga dan memelihara ciptaannya? Apakah Ia menemukan hati dan pikiran yang senantiasa merancang segala yang baik, lebih dari memikirkan diri sendiri? Apakah Ia mendapat hati dan perbuatan yang baik? Hati dan pikiran seperti apakah yang ditemukan Tuhan dalam diri kita saat ini? Kita masuk saat teduh. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terkadang aku lupa bahwa Engkau telah menjadikan aku segambar denganmu, dan Engkau mengutusku untuk bekerja menjadi berkat. Terkadang kasih-Mu tidak nampak lagi dalam pekerjaanku, keluargaku tidak melihat lagi rupa-Mu dalam rupaku. Tuhan, ampunilah aku. Kita telah mengakui salah dan dosa kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi PKJ 40 ayat 1 dan 2.
bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian yang mengaku dosa dan bertobat. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, aku akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita memuji Tuhan karena pengampunannya dengan bernyanyi kitab Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Adanya jiwaku sungguh berkelah, darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Tuhan Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pembacaan firman bagian yang pertama, mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Mamre Salabenda. Kami persilakan.
Terpuji nama Tuhan atas persembahan pujian Mamre Salabenda. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama, ini kita akan lakukan dengan secara antiponal. Kita laki-laki ayatnya yang genap, perempuan ayat yang ganjil. Kita mulai dengan ayat yang genap, kita laki-laki. 1, 2, 3. Perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, hari yang baru, kesempatan untuk kami berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian, dan sebentar hati kami tenang teduh untuk mendengarkan kebenaran firman. Layakkanlah hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakannya bagi seluruh jemaat yang dengan sungguh memberikan hatinya untuk mendengar sabda-Mu. Engkau yang suci kuduskan hati ini, juga tempat ini, supaya setiap firman yang kami dengar kami dapat mengerti dalam pertolongan Roh Kudus dan kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkata-katalah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Minggu Etika Kerja, dan firman Tuhan dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tanganmu, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada siapapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan, di saat muda kamu punya waktu dan tenaga, namun kamu tidak punya uang.
Di saat dewasa, kamu punya uang, kamu punya tenaga, namun kamu tidak punya waktu. Namun di saat kamu tua, kamu bisa saja punya uang, kamu sudah punya waktu, tetapi sudah tidak punya lagi tenaga. Artinya di saat muda, betapapun banyaknya keinginan kita untuk memenuhi segala apa yang kita inginkan dan butuhkan, tetapi kadang kita belum cukup uang untuk membelinya atau membuatnya ada dalam hidup kita. Tetapi di saat dewasa, dengan banyaknya tuntutan hidup, mungkin satu persatu hal yang kita inginkan sudah ada, kita bisa checklist gitu ya, sudah terwujud dengan hasil kerja kita, kita sudah mampu membelinya. Tetapi kita akan sangat-sangat membutuhkan waktu, bahkan untuk menikmati hasil kerja kita. Jika dibandingkan lagi pada saat kita semakin tua, kita sudah punya banyak sekali waktu. Mungkin juga sudah bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Tetapi tenaga kita pula yang terbatas. Gambaran ini sebenarnya ingin menyadarkan bagi kita bahwa waktu, tenaga, uang adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita di sepanjang waktu. Tetapi semua kita dapat miliki dengan fase-fase tertentu. Sehingga kita tidak boleh berhenti melakukan sesuatu. Kita mulai dari muda, saat dewasa, bahkan sampai tua, harus terus bekerja, berkarya. Bukan hanya saat dewasa saja kita bekerja gitu ya, mengupayakan semuanya. Tetapi pada saat tua nanti kita tidak dapat nikmati, atau sebaliknya. Banyak orang yang menyesal pada hari tua karena tidak dapat mendapatkan apa-apa pada hari tua, karena saat dia muda, saat dia dewasa, dia tidak bekerja dengan maksimal. Apa yang diungkapkan oleh Max Weber dalam Etika Kerja Kristen, ternyata kerja itu adalah sebuah panggilan, jati diri orang Kristen. Dan bekerja bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan demi mendapatkan uang. Walaupun uang itu penting ya untuk dicari. Kita nggak terlalu naif mengatakan, wah nggak perlu uang. Kita butuh uang. Mencukupkan kebutuhan hidup kita hari lepas hari. Tetapi bekerja itu adalah sebuah prinsip di mana menghasilkan karya dan eksistensi diri. Gambaran bahwa kita ini ada karena kita bekerja. Ada karya yang ingin kita wujudkan. Dan itulah panggilan kita sebagai seorang percaya. Maka ketika kita bekerja, proses di dalam hidup kita untuk melatih, membentuk karakter. Sehingga kita butuh bekerja dengan kesungguhan. Penting kita bekerja dengan jujur, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Karena itu adalah proses pembentukan karakter. Bukan hanya sekedar supaya mendapatkan hasil yang banyak dan berlimpah. Itu adalah proses membentuk jati diri kita. Bagaimana kita ada di tengah dunia ini. Maka kita sering mendengar, Tuhan itu kan tahu semuanya. Tuhan itu bahkan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu berkuasa bahkan untuk mencukupkan segala yang kita mau, segala yang kita butuh, segala yang kita perlu. Tetapi bukan berarti kita sebagai manusia kemudian hanya diam dan menantikan berkat Tuhan datang. Ternyata ya laban cilang, manusia harus erdahin. Ya. Dahin si mahuli dengan bujur. Karena dari pekerjaan, dari hasil karya, dari situlah Tuhan memberi berkat. Dari situ Tuhan melihat apa yang baik bagi kita dan diberikannya seturut pertimbangannya. Sayangnya kekelengan Tuhan, banyak orang untuk mendapatkan keperluan hidupnya, mencukupkan apa yang dia mau dan dia butuh dengan berupaya semaksimal mungkin. Tetapi dengan tantangan zaman sekarang yang semuanya serba instan, cepat, dan tuntutan yang semakin banyak, banyak juga orang yang akhirnya ingin mendapatkan hasil, tetapi tidak mau lagi capek. Ingin mencukupkan semua kebutuhan hidup, bahkan keinginan,
tetapi nggak mau lagi berjuang. Maunya yang instan, maunya yang cepat. Apalagi kalau melihat orang sukses, aku mau seperti dia. Tapi tidak melihat proses seseorang hingga pada titik yang seperti dia inginkan tadi, harus berjerih lelah, berjuang, tidak diam, tidak hanya menunggu dan mengemis pada belas kasihan Tuhan. Ya. Makanya kita boleh melihat banyak orang berhenti pada keinginan saja, tetapi tidak mau lagi berjuang untuk bekerja secara maksimal. Sehingga banyak orang sekarang sudah ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi seturut kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya yang kuinginkan tercapai, tetapi dengan cara yang licik, yang tidak seperti Tuhan maupun sudah dijadikan sesuatu yang halal, begitu ya. Sehingga kita lihat ada sisi lain juga dari hal bekerja. Seringkali orang untuk mencapai apa yang dia mau, dia bekerja dengan sungguh tapi tidak pernah berhenti, sehingga apapun tidak lagi dia peduli. Kaipe laneka dia tena, jabuna sontar atena jai. Lanailit waktu bersama keluarga atena jai. Yang penting aku bekerja. Jadi ada dua sisi ya. Yang tadi sama sekali tidak mau bekerja, yang satu lagi terus bekerja tapi tidak lagi memperhatikan apapun, tidak lagi hidupnya menjadi berkat, tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Nah tentunya bagaimana cara bekerja yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saat ini? Apakah di dalam cara kita hanya sekedar rajin? Apakah hanya sekedar bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup kita? Ataukah bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat di sini, di dalam cara kita bekerja, ternyata Tuhan memperhitungkan, memberikan upah bagi setiap orang yang bekerja dengan kesungguhannya. Coba kita memperhatikan dalam bacaan yang pertama, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Teks ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari sastra hikmat yang ikonik. Karena Alkitab menyoroti sebuah etos kerja manusia. Melalui sebuah metafora alam, sangat tajam diangkatkan penulis Amsal yang mengontraskan antara biak atau karakter semut dengan pemalas. Maka tadi dikatakan di ayat 6, hai pemalas pergi kepada semut, perhatikan lakunya dan menjadi bijak. Di dalam teologi Alkitab, hikmat Allah ternyata tidak sekedar dinyatakan dengan hukum Taurat, aturan, nubuat para nabi, tapi juga tertanam dalam bagaimana kita memperhatikan ciptaan. Memperhatikan cara Tuhan menyatakan penyataannya secara umum. Dan penulis kitab Amsal mengajak manusia yang kita anggap sebagai ciptaan yang berakal budi. Tuhan memberi hikmat bagi kehidupan manusia. Tapi kata penulis Amsal, kita harus turun, merendahkan hati kita. Belajar dari salah satu ciptaan terkecil yang mungkin selama ini kita abaikan kehadirannya, yaitu seekor semut. Ini adalah sindiran teologis yang sangat keras, sekaligus sebuah pengingat yang penuh kasih. Karena memanggil kita kembali kepada hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan, bahwa kita ini adalah imago Dei, gambar Allah yang seharusnya diberikan mandat untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan dengan bijak. Tetapi kita saat ini disuruh belajar bijak dari seekor semut. Ketika manusia menjadi malas, berarti sama dengan mendegradasi martabatnya sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Dan kita tidak akan lebih baik dari insting seekor semut jika kita menjadi seorang pemalas. Coba kita perhatikan, semut ini biarpun tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menjadi penguasa, seperti apa yang dituliskan di ayat 7 tadi, kita jelas melihat bahwa semut ini kan gak butuh mandor, gak butuh polisi, gak butuh supervisor, atau mengawasi mereka dengan cambuk, atau dipasang CCTV di mana sana sini, kan tidak ya. Tetapi dia mau bekerja. Semut memiliki motivasi yang murni dari kesadarannya akan tugasnya masing-masing.
Mencoba si perdiatekan semut lo gue pernah ya tabrakan pe. Ratur kerina, giat kerina erdahin ya. Berbeda dengan sifat kemalasan tadi, secara teologis kemalasan seringkali berakar pada hilangnya tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi jangan nanti kita berpikir kita malas hanya bergantung kepada kehendak saya memilih untuk menjadi malas atau rajin. Tetapi itu ada hubungannya dengan relasi dengan Tuhan. Saat kita menjadi seorang pemalas, berarti kita menghilangkan tanggung jawab kita di hadapan Allah, menghilangkan panggilan kita. Teks ini tadi menegaskan ada etos kerja yang benar, yang tidak digerakkan hanya karena tekanan dari luar, tekanan eksternal. Kan banyak kita mau giat bekerja tapi tunggu dulu. Aku takut ditegur bos, aku takut dipotong gaji, aku takut nanti dibilang orang yang buruk dalam bekerja. Tetapi di luar dari itu hati kita sebenarnya tidak rela, tidak ingin, tidak mau, tidak giat melakukannya dengan sungguh. Ya. Tetapi yang dimintakan penulis Amsal hari ini, ada kesadaran bahwa kerja itu tanggung jawab kita. Dan secara moral manusia punya relasi bekerja itu juga mengikat kesatuan kita dengan Allah pencipta. Di bata nuruh kita erdahin, sabab ia pe erdahin. Ya. Mana kerja Tuhan? Kan kita bisa saja menuntut mana buktinya Tuhan bekerja. Hari ini diberikannya kita nafas kehidupan. Matahari tidak pernah terlambat terbit. Pagi ini kita diberikannya kesempatan untuk beraktivitas. Itu adalah cara Tuhan memelihara kita. Cara Tuhan bekerja bagi dunia ini. Oleh sebab itu, tadi dituliskan di ayat 8 pun, dia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Sebegitunya pekerjaan para semut dalam kebijaksanaannya untuk melihat konsep musim. Karena kita lihat ya, semut ini diberikan Tuhan untuk tahu cara kapan waktu menabur, mengumpulkan dan waktunya untuk bertahan. Karena kalau mereka menunda-nunda pekerjaan, ya tidak akan ada hasil yang bisa mereka nikmati pada saat musim dingin atau hujan, di mana mereka tidak bisa keluar begitu ya. Tetapi dari sini kita boleh melihat apa yang ditampilkan penulis Amsal untuk memperlihatkan sifat dan karakter semut tadi. Mereka bersiap, ya visioner semut ini. Dia melihat apa yang akan terjadi di depan sana, bahwa tidak selamanya dia nanti bisa bekerja seperti itu. Sehingga terus mengumpulkan supaya nanti bisa menikmati. Berbeda dengan sikap pemalas yang gagal untuk mengenali waktu. Ya, gagal untuk memperhitungkan seolah-olah waktu ini tiada batas. Nanti juga datang kok, nanti bisa diulang lagi kok, masih ada waktu kok, mengulur-ngulur. Maka tadi dikatakan penulis Amsal, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, diam melipat tangan untuk berbaring lagi. Ya, begitu-begitu aja cuman aktivitasnya. Kalau bahasa zaman sekarang ini kaum mageran katanya. Miser pelatena. Jeje ia lalap, unduk-unduk kakin lalap. Ya. Ini pernah si cobakan bagi hari. Madam kentisi teta. Gue lewat jamna, gue lewat. Dan hal yang kita ingin lakukan tadi tidak jadi kita lakukan. Dan kemudian hati kita menghibur diri juga, ada juga penghiburan tuh. Besok pun masih bisa kan gitu. Akhirnya tidak ada yang bisa kita kerjakan. Teologi kerja dalam Amsal menekankan bahwa menunda pekerjaan adalah bentuk penyalahgunaan waktu yang dikaruniakan Tuhan. Ya. Berarti jelas ada relasi saat kita bekerja itu adalah relasi patuh akan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dan memaksimalkan berkat-berkat Tuhan. Maka bekerja dengan giat ini adalah bentuk iman dan pengharapan kita. Kita mengimani apa yang kita kerjakan hari ini akan diberkati Tuhan. Makanya kita lakukan. Kita mengimani apa yang akan kita harapkan menjadi upah dari pekerjaan kita. Itu juga cara kita mensyukuri berkat Tuhan. Ada iman, ada pengharapan. Ada rasa takut kita akan Tuhan. Maka dikatakan tadi, kemalasan juga adalah salah satu dari dosa maut. Ya. Apa itu dosa maut? Bisa membawa kita kepada kegagalan akan hidup. Dan kalau kita baca di beberapa bagian firman Tuhan lain juga dikatakan, ya,
Adilah kita erdahin, bas Amsal 23 ayat 21 pun mengatakan, adi reh kemiskinane, kemusilane, lanai kamkari ergonce. Kita akan memakai pakaian yang lusuh dan compang-camping karena pilihan kita untuk tidak bekerja dengan sungguh. Dan Tuhan juga mengatakan melalui surat Paulus pada Timotius, 1 Timotius 5 ayat 18, siapa yang bekerja akan dapat upah. Siapa yang bekerja dia akan makan. Maka tentunya kita mengimani dan berharap saat kita bekerja Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan memberikan upahnya. Jangan sampai kemiskinan menyerbu kita. Seperti apa yang tadi dikatakan dalam kitab Amsal, bahwa itu seperti seorang penyergap yang datang tanpa kita ketahui kapan runtuhnya ya kehidupan kita karena upah kemalasan. Kita lihat di sini ya. Jangan sampai kemalasan ini membuat kita hancur ya. Bukan sekedar kebutuhan fisik untuk istirahat. Kan nanti bisa juga salah tafsir kita bilang, wah berarti pendeta kerja terus nih. Tidak ya. Yang dimaksudkan di situ jangan kau tertidur, mengantuk dan mengantuk lagi, itu bukan artinya nggak boleh pula kita istirahat gitu ya. Ya istirahatlah. Tetapi yang dimaksudkan kitab Amsal, jangan sampai dalam kemalasanmu kau bersikap apatis. Berhenti untuk melakukan, berhenti untuk bertanggung jawab, memikul keharusanmu hanya karena kemalasan. Ya. Karena kita juga lelah saat kita bekerja, kita boleh beristirahat. Tapi kita tetap mengimani ya, bahwa Tuhan memberi berkat, bukan karena kelemahan spiritual kita gitu maksudnya. Nah, sehingga katanya di sini kita boleh melihat jangan sampai kemalasan melumpuhkan potensi kita ya. Sehingga kita tidak bersiap kalau datang penyerbu tadi seperti orang yang bersenjata tadi. Setiap orang yang mau bekerja dengan sungguh dia tidak akan terlewat untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau pemalas tadi ya sudahlah, hancur semuanya gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang menegur kita dengan keras tapi sekaligus memanggil kita kembali pada panggilan kita sebagai seorang yang harus bekerja seperti Allah kita bekerja. Maka tentunya jika dihubungkan dengan apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12, ini juga salah satu teks perjanjian baru yang juga dikenal untuk membahas etos kerja kekristenan. Di dalam jemaat Tesalonika pada waktu itu kekelengan Tuhan, Paulus memang menghadapi sebuah masalah teologia yang cukup unik untuk dijawab. Karena beberapa anggota jemaat Tesalonika yang sudah menjadi Kristen, mereka berhenti bekerja. Jadi pengangguran dengan sukarela. Ya. Kenapa? Karena mereka salah juga memahami doktrin tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi mereka sedang menanti janji Tuhan akan datang kembali. Tapi mereka berpikir, kalau Yesus sudah mau datang, akhir zaman, untuk apa kita repot-repot bekerja? Untuk apa kita repot-repot menabung hasil usaha kita? Lebih baik kita jadi pengangguran, sukarela, ya. Jangan ada yang begitu ya di tengah-tengah Bogor Barat ini. Pengangguran sukarela. Lalu gereja bergerak, berikan diakonnya. Bukan karena dia tidak bisa bekerja, tapi karena malas. Karena memang merasa bahwa sia-sialah semuanya. Ini tentu perlu penggembalaan gitu ya. Makanya Paulus juga gembalakan ini melalui suratnya kepada jemaat pada waktu itu. Bahwa dia merespon sebuah situasi ini bukan sekedar teguran praktis. Melainkan ini adalah fondasi teologi yang harus dibenahi oleh Paulus. Jelas bahwa menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bukan berarti kita tidak lagi bekerja. Bukan berarti kita hanya berleha-leha menunggu. Melainkan disitulah kita harus semakin fokus pada tujuan kita, pada panggilan kita untuk mengkaryakan kehidupan kita. Menyaksikan bahwa Tuhan yang kita nanti itu tidak sia-sia kedatangannya. Ya. Supaya saat Yesus datang, kita didapatinya sedang bekerja dan berjaga-jaga dalam iman. Karena banyak orang pada waktu mengira kedatangan Yesus ini berarti meniadakan tanggung jawab di bumi. Gak perlu lagi kita itu. Maka Paulus luruskan
ya, menantikan kedatangan Yesus. Kita tidak melipat tangan, berpangku tangan, berspekulasi, menganggap bahwa ini itu nanti akan terjadi, sehingga haruslah kita berdiam saja. Tetapi jelas tadi dikatakan, ketika engkau menanti kedatangan Yesus kembali, setialah menjalankan tanggung jawabmu sehari-hari. Dan bagi orang Kristen, kerja harian itu adalah panggung untuk menampilkan kehendak Kristus. Ulah kari siakap lalit gunana kita ardahine. Bukan cari perhatian, bukan cuma mau menampilkan bahwa seakan-akan kita rajin, seakan-akan kita perlu dipuji. Tetapi sekaligus saat kita bekerja, justru itulah cara kita menyaksikan bahwa Tuhan yang datang bagi kita itu adalah Allah yang terus bekerja. Allah yang akan memulihkan bumi ini. Allah yang akan memberikan upah bagi setiap yang setia. Maka cara kita bekerja, mengelola seluruh ciptaan Tuhan yang dipercayakannya bagi kita adalah dengan kesungguhan hati kita bekerja, ya. Makanya tadi dikatakan Paulus di ayat 11, bekerjalah dengan tanganmu. Kenapa? Karena pada waktu itu pekerjaan tangan bagi orang di dunia Yunani, Romawi, termasuk kota Tesalonika, mereka menganggap sebuah kerja fisik, kerja tangan itu adalah rendahan, ya. Ada kastanya itu. Itu porsi para budak itu. Sedangkan kalau orang merdeka, elit, ya mengejar ya filsafat, politik, yang hal yang nyaman dan dianggap tinggi. Tetapi Paulus tidak hanya sekedar berkata-kata, dia juga adalah seorang pembuat tenda, dia bekerja dengan tangannya. Dia mau menjungkir balikkan budaya elitis itu, yang menganggap bekerja itu ya hanya sesuatu yang ada kasta tinggi dan rendahnya. Tetapi Paulus mengatakan, apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan tanganmu. Dan pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang halal itu menjadi hina. Ya, apapun boleh dikerjakan. Yang penting sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, mungkin orang memandang rendah pekerjaan kita. Apalah bekerja di pasar, apalah itu bekerja menjadi supir Grab, apalah itu bekerja sebagai penyapu sampah, apalah itu bekerja sebagai penjaga, kasir dan sebagainya. Mungkin di dunia kita saat ini pun banyak kasta-kasta tentang pekerjaan. Tapi ingat firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, tidak ada pekerjaan halal yang hina jika itu dikerjakan untuk menampilkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi penyapu jalan pun kamu kalau tutus kamu bekerja, ya kan pembentuk karakter rendu untuk menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan Tuhan. Maka kita lihat tadi ya, hendaklah kamu hidup sopan terhadap orang-orang luar. Artinya terhormat, anggun, membawa reputasi yang baik. Sekali lagi bukan untuk diri kita. Kita ingin menyaksikan Tuhan yang kita sembah. Kalau Kristen redahin ya lu bujur. Dia tidak korupsi. Dia tidak membuat sesuatu yang tercela dalam pekerjaan. Isekap mendusi terpuji ije. Labu bapak sianu nande sianu ndain tahpe anak perana singudang-udain dandai. Tetapi nama Tuhan yang terpuji. Biar orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, dia boleh melihat siapa Allah yang kita sembah melalui pekerjaan kita saat kita berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu orang Kristen gak boleh dikenal dengan orang yang malas. Orang Kristen harus bijak, memakaikan waktu kehidupannya dalam segala profesi apapun. Tidak hanya sekedar pekerja yang punya upah ya. Ibu rumah tangga pun bekerjalah kam alu sungguh-sungguh. Seorang mahasiswa, seorang pelajar kam bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena tanggung jawabmu adalah belajar, menggapai cita-cita. Kalaupun mungkin belum mendapat upah ya. Tapi pada waktunya nanti karakter terbentuk sehingga tidak ada kata kemalasan di dalam kamus hidup kita sebagai orang Kristen. Sebaliknya, kalau kita mau terus diikat dalam kemalasan, ya tinggal tunggu waktunya saja. Kapan penyergap itu datang, seperti apa yang dikatakan oleh Amsal tadi. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas tadi dikatakan pun di ayat 11, anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalanmu sendiri, bukan mengartikan kita harus egois saja dalam pekerjaan kita. Ya. Kita harus bekerja dengan 3 prinsip.
Yang pertama, kerjakan apa yang kau senangi, apa yang menjadi passionmu. Ya. Karena jika kita bekerja dengan bersungut-sungut, tidak akan ada hasil yang membawa kebaikan, bahkan dulu untuk diri kita. Kerjakan apa yang kita senangi, kejar apa yang menjadi mimpi kita. Yang kedua, perhatikanlah, di saat kita bekerja, kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan terlalu egois untuk memikirkan tentang diri kita. Dalam berdoa pun gak boleh hanya diri kita lalap, ya kan? Harusnya kita bersyafaat, mengingat orang lain. Termasuk saat Tuhan memberikan berkat dalam hasil kerja kita, juga harus membawa berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir tentu, yang menjadi yang utama, bekerjalah seperti apa yang Tuhan mau. Menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup tenang yang dimaksudkan di sini, kita tidak suka mencampuri urusan orang lain. Ya, jangan nyinyir bahasanya sekarang ya. Lihat Bapak Sianuah dai, bagaimana kerja ranina? Dua anak liar dah ini. Ini namanya nyinyir ya. Sibuk kita ngurusi kehidupan orang. Kayak kanan des Sianuah, tengah berngin hari mulih. Latah nasrayan ke pemi bagai. Kita di Serayan 11:30 mon sehrumah. Pasti silang-lang dahi kene. Hanya mencampuri urusan orang lain dan pekerjaannya tidak dikerjakannya. Ya. Jangan bergosip, jangan membuat kegaduhan, jangan hanya mengurusi kehidupan orang, membuat ya ada memang orang prinsipnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang ya. Kita nggak lagi begitu kan ya. Kita harus fokus pada apa yang bisa menjadi tanggung jawab kita. Ingat, menyenangkan hati kita dalam bekerja, menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan Tuhan. Itu menjadi prinsip yang ingin ditekankan Paulus. Karena memang sekali lagi konteks jemaat pada waktu itu, mereka sering sekali hanya memikirkan apa yang penting di mata dunia gitu ya. Mereka suka berbicara tentang pekerjaan namun tidak bekerja, menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sia-sia karena Tuhan sudah mau datang ya. Jadi kebiasaannya untuk sekedar memanfaatkan kebaikan, ini yang harus diubah kata Paulus. Nah lalu apa yang ingin kita renungkan hari ini dan ingin kita lakukan dalam Minggu Etika Kerja? Secara jujur, beberapa di antara kita mendengar kata hari Senin, ya, langsung merasa berat, lelah, cemas, pucat, gitu ya. Malas banget nih hari Senin. Gitu. Banyak kita yang bekerja setiap hari bukan lagi dengan sukacita, melainkan dengan rasa jenuh. Banyak dari kita merasa bahwa kita dibebankan sesuatu tanggung jawab untuk belajar, untuk bekerja, berkarya, tidak lagi menjadi sebuah kerinduan kita. Kita memeras keringat, menghadapi tekanan, mengejar target, ada ketidakpastian tentang ekonomi dunia dan sebagainya. Kita hanya ingin hidup untuk bekerja untuk bertahan hidup saja. Ya. Yang penting bisa bayar tagihan, bayar cicilan, nggak dikejar-kejar debt collector. Pastikanlah setidaknya ada makanan di meja. Kadang-kadang kita hanya bekerja hanya untuk memenuhi kehidupan kita. Tidak lagi kita nikmati. Rasanya bekerja itu adalah citra diri kita menjalankan panggilan Tuhan. Malah banyak orang menganggap Tuhan itu kejam. Pekerjaanku yang seperti ini tidak banyak dikasihnya rezeki. Ya. Maka di tengah keletihan kita yang nyata hari ini, Tuhan membisikkan bagi kita supaya kita tidak sekedar masuk ke dalam siklus lelah dalam bekerja dan tidak mencari-cari keberadaan Tuhan dan meragukannya sebagai Allah pemberi berkat. Mari kita renungkan firman ini kekelengan Tuhan, bahwa pekerjaanmu untuk memenuhi keperluan hidupmu bukan sebuah kutukan beban yang menghimpitmu, tetapi itu adalah tempat di mana kau akan menyatakan kemurahan hati Tuhan dan berkat Tuhan. Karena bekerja adalah ibadah yang sejati. Maka yang pertama, jangan menyerah pada kemalasan. Belajarlah dari kesetiaan dan semut yang bergiat tadi. Ya. Jangan pikir bahwa Yesus akan datang. Atau sebaliknya, Yesus tidak ada. Sehingga baiklah kita berlaku sesuka hati. Jangan bergantung kepada situasi, tapi bekerjalah seperti kita mengimani dan berharap Tuhan memberi berkat.
Hari ini dia berkati, besok dia berkati, lusa dia berkati, hari-hari ke depan dia berkati segala pekerjaan kita dan membentuk kehidupan kita menjadi bijak. Ya. Ribuan tahun sebelum Paulus berbicara, Amsal sudah lebih dulu berbicara. Dan pada hari ini pun apa yang disampaikan kedua bagian firman Tuhan tadi masih real, masih sesuai dengan konteks hidup kita. Maka percayalah, kita saat ini sedang diberikan Tuhan, disediakannya hasil bagi setiap yang mau bekerja. Dia sediakan roti bagi keluarga kita saat kita bekerja dengan jujur. Dia perhitungkan setiap tetes keringat dan air mata di saat kita bekerja dengan sungguh. Bahkan apa yang kita kerjakan, kita doakan, dan yang kita doakan harus kita kerjakan. Maka disitulah Tuhan akan memberkati kita dengan kebijaksanaan. Dan yang kedua, mari saat kita bekerja pandang ke atas. Bukan artinya bekerja kan gue bagi kalalap kerahung pegal kang kari. Artinya hatindu melihat ke atas, ke tempat di mana Allah pun turut bekerja. Ya, Dia adalah Allah yang memberi teladan nyata bagi kita. Tidak membuat kita menjadi seorang yang gila kerja saja tanpa tujuan, atau yang bekerja dalam rasa cemas akan masa depan kita. Tapi saat kita bekerja dan memandang kepada Allah kita, maka kita tahu sampai sekarang pun Allah bekerja, aku pun bekerja. Kita bukan mengenal Allah kita adalah yang pasif. Sampai detik ini pun Dia mengendalikan roda ekonomi dunia supaya hari ini kita bisa makan. Dia mengendalikan seluruh hal yang terjadi hari ini, besok, dan berikutnya. Ya. Apakah saat ini mungkin ada ibu rumah tangga yang sedang cuci piring, seorang guru yang mengajar, seorang buruh di pabrik, seorang karyawan dengan laptopnya. Ingatlah apapun pekerjaan kita, kita sedang bermitra dengan Allah. Maka saat kita menadah ke atas, Dia pun melihat kita ke bawah. Jadi si tatap-tatapan kita ras di bata, di bas paksa kita redah ini. Jangan pikir Tuhan tidak memperhatikan kita. Tetapi kalipun kita tidak melihat wujud nyata Allah yang memperhatikan kita seperti bos kepada bawahannya, tapi hati kita memanggil bahwa kita mitra Allah bagi dunia. Dahikan dah ini. Dan yang ketiga adalah hiduplah tenang. Dalam bekerja pun kita butuh hidup yang tenang. Artinya sebuah kehormatan, sebuah hal yang baik untuk kita bisa mencukupkan apa kebutuhan hidup kita tanpa terus berkompetisi, pamer pencapaian atau bersikap serakah. Hiduplah dengan tenang. Bahwa hari ini Tuhan berkati cukup bagi saya. Hari ini Tuhan berkati, ada berkat yang Tuhan titipkan melalui diri saya untuk orang di sekitar saya. Itu hidup tenang. Lah kita kuskas ce, darami serpi tapi si tadingkan ya di bata. Ulah kari tupu ngayak-ngayak si mantadingan ken tading masih manayaken. Kita melupakan poin tadi, yaitu hidup bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kekelengan Tuhan, karya kerja kita adalah karya kerja untuk Tuhan. Kita bersikap santun, kita bersikap hormat tidak hanya kepada orang-orang di sekitar kita dalam bekerja, melainkan yang pertama sekali adalah kepada Tuhan. Maka kita pulang hari ini, pekerjaan kita masih banyak ya, tanggung jawab kita masih banyak, piring masih menumpuk di rumah, pakaian mungkin, atau arsip-arsip yang harus dikerjakan, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah. Bukan berarti simsalabim nanti pulang kamu selesai semua, tidak, kerjakanlah. Tapi ingat seperti semut tadi, kita sudah diberikan senjata kebijaksanaan dalam hati anak-anak Tuhan. Kami tutup dengan mengatakan, air mengalir menuju kali, terasa jernih bawa kesejukan. Kerjakanlah dengan tekun sepenuh hati, Tuhanlah sumber berkat dan kekuatan. Kita aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memanggil kami, anak-anak-Mu, supaya turut bekerja seperti Allah bekerja. Kami mau belajar setia, kami mau belajar bijak. Kami memakaikan waktu-waktu kehidupan kami dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami upayakan. Biarlah kiranya seluruh pekerjaan kami berkenan di hati Tuhan dan Tuhan akan memperhitungkan segala upahnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pekerjaan kami Engkau berkati. Amin.
Mari bersama kita berdiri mengakukan iman percaya kita. Maka kita akan ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengakuan dan hidup yang kekal. Amin. Kita boleh kembali duduk dan mari kita akan mempersiapkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya, memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439. Topan ras melanda hidupmu, telah putus asa dan lebih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
sudah saatnya kita akan berdoa atas persembahan yang sudah kita kumpulkan dan bersyafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan. Di dalam segala jerih lelah usaha kami, pekerjaan kami, Engkau memberikan curahan rezeki, berkat dan segala sesuatu yang baik. Kami ingat untuk mengembalikannya kepadamu ya Tuhan melalui persembahan syukur kami, agar persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat dipakaikan untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama di tengah GBKP, terkhususnya GBKP Runggun Bogor Barat ini. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami kumpulkan, berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, terlebih kami pun yang sudah memberi dengan hati yang tulus, apa yang tinggal bagi kami pun kiranya membuat hidup kami dengan tenang, dengan percaya, penuh pengharapan, dapat mengelola apa yang ada pada kami tanpa melupakan apa yang harus kami berikan bagi rumah Tuhan. Kami berdoa supaya setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati kami, dan juga menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh rangkaian pelayanan yang boleh dilakukan di GBKP Runggun Bogor Barat. Berkati pendeta, berkati pertua diaken emeritus, seluruh pelayan-pelayan KAKR, pengurus setiap kategorial dari Runggun dan juga sektor. Juga kami berdoa untuk pengurus-pengurus PJJ di tiap-tiap sektor, dan setiap anak-anak Tuhan yang dalam talentanya memberi diri untuk melayani, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mau melayani dengan sungguh. Berikan kesatuan hati, berikan juga keluarganya berkat-berkat Tuhan, sehingga boleh saling mendukung di dalam pelayanan. Kami juga membawa ke dalam doa kami Tuhan, pelayanan dalam bidang koinonia, di mana Permata akan mengadakan Bible Exploration Journey yang akan dilakukan nanti pada tanggal 21 Juni. Berkati Tuhan untuk Saitun juga yang akan melakukan PA Saitun pada hari Kamis 25 Juni nanti, dan juga doa pagi yang akan dilakukan pada Sabtu 27 Juni di ruang sermon GBKP Runggun Bogor Barat. Kami juga rindu kehadiran kami semua untuk bersama berdoa. Begitu juga pelayanan KAKR yang akan melakukan retreat remaja seklasis Jakarta Kalimantan pada 27 dan 28 Juni. Berkati anak-anak kami yang ikut Tuhan, supaya pulang dari retreat nanti mereka boleh semakin bijak, semakin dewasa dalam iman, dan mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tidak lupa kami juga mendoakan diakonia di bidang karitatif, mengingat saudara-saudari kami dalam masa pemulihan. Kami bersyukur Tuhan, kekelengan kami Bapak Tia Sembiring sudah boleh keluar dari rumah sakit setelah dirawat, dan biarlah Tuhan juga terus memberikan pemulihan yang sempurna. Dan kami mengingat juga saudara kami Eta Brusi Tepu dari sektor Sukadame yang masih dirawat di Rumah Sakit Mulia. Kami juga mendoakan kekelengan kami Bapak Alvaro Ginting sektor Semplak yang masih dirawat di rumah sakit, dan juga segala sesuatu yang mungkin menjadi kelemahan tubuh kami Tuhan, kami bawa semua ke dalam nama-Mu, sekalipun tidak kami sebutkan satu persatu. Juga kami mengingat untuk rencana memberikan kata penghiburan kepada keluarga Bapak Fernanda Sembiring sektor Salabenda. Biarlah kiranya Tuhan semua kami boleh hadir membawa kebaikan penghiburan di dalam nama Tuhan bagi keluarga yang berduka. Dan juga kami berdoa untuk saudara terkasih kami Bapak Dear Bangun ataupun Naras dari Isabella Bru Sembiring Depari, anggota sektor Cililitan, yang juga telah kembali berpulang padamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga serayanmu ini Tuhan, supaya dikuatkan sekalipun berada dalam kedukaan. Dan juga kami akan mengikuti untuk acara ngapuli atau memberi kata penghiburan dalam tingkat klasis di tengah-tengah GBKP Runggun Cililitan. Biarlah kehadiran perwakilan dari Bogor Barat boleh betul-betul menjadi penghibur bagi kekelengan kami keluarga serayan yang berduka. Dan kami juga mendoakan
Untuk seksi kesehatan yang akan mengadakan rencana jalan sehat bersama setelah doa pagi, ini pun harapan kami boleh hadir untuk menjaga rohani kami sehat dan fisik kami juga sehat. Tidak lupa kami juga mendoakan rencana melakukan sekolah doa, dan apapun yang kami lakukan dalam kegiatan ini, biarlah kiranya Tuhan kami rindu untuk boleh bersama-sama mendaftarkan diri, bersama-sama belajar, dan tentunya setiap hamba-hambamu yang boleh menolong untuk pelaksanaan sekolah doa ini boleh diberikan hikmat dan kesatuan hati bagi kami semua yang menjalankannya. Bertambah sukacita kami pun Tuhan untuk mendengar dalam pertambahan umur kekelengan kami dalam periode ulang tahun tanggal 15 sampai 21. Kami mendoakan Dion Tarigan dari sektor Cimanggu, Meluhi Beru Ginting, Kevina Grace Beru Sebayang dari sektor Cimanggu, Yosafat Rogika Sinulingga dari sektor Semplak, Felicia Giunia Beru Sinulingga, Cristiano Ronald Zeta Ketaren, dan Bril Benedik Ginting dari sektor Semplak. Kami berdoa dari sektor Salabenda, Marel Kana Barus, dan juga Bapak Ezranta, dan juga kekelengan kami Nande Gio Berumanik, dan juga kami doakan Nande Deren Tarigan dan Joshua Aditya Manuel Manik dari sektor Sukadame. Kami juga berdoa untuk pertambahan umur Nande Eben Purba Beru Tarigan, Nande Evi Sitepu Beru Napitupulu dari sektor Yasmin. Begitu juga kami berdoa untuk pertambahan ulang tahun perkawinan Tuhan, keluarga Thomas Tarigan atau Bapak Agres Cimanggu, dan keluarga Pertua Edward Sinulingga Bapak Gabriel sektor Semplak. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh saudara-saudari kami yang bersuka cita dalam ulang tahunnya dan juga ulang tahun perkawinan, agar kiranya kehidupan mereka penuh berkat Tuhan dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terlebih keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang harmonis di dalam menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tentunya banyak hal yang ingin kami bawa ke dalam doa. Bagaimana kehidupan kami bersama di dalam GBKP Runggun Bogor Barat. Segala rencana-rencana pelayanan, begitu juga Tuhan keadaan sekitar kami, bangsa negara kami, pemerintahan kami, dan rencana-rencana yang ingin kami kerjakan. Mari Tuhan berkati sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik dan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita bersama berdiri. Kita akan mengucapkan tekad kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat atas apa yang kamu kerjakan. Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahai dan memelihara ciptaannya. Mari kita meneguhkan tekad kita, bersama kita memuji Dia dari Kidung Jemaat 424. Aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika
aku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama kita mengucapkan doa seperti doa yang Yesus ajarkan, kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalam dirimu, supaya kamu dimampukan menjalankan pekerjaan itu dengan seturut kehendak Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur, masuk kita dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.